Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering bikin orang tua di luar sana itu ragu, bahkan sampai was-was buat mondokin anaknya di pesantren. Kami menemukan ada alasan remeh yang akhirnya jadi momok sehingga anaknya itu gagal mondok. Dan biasanya alasan itu muter di dua hal klasik. Pertama, soal kasus kehilangan barang. Dan kedua, rasa sayang ke anak yang kelewatan berlebihan. Ya, soal kehilangan barang sih jujur aja, itu bukan kejadian yang langka. Tas, sendal jepit hilang sebelah. Bahkan odol yang entah siapa tiba-tiba merasa berhak atasnya. Kayak pepatah lama, barang hilang bukanlah musibah, tapi ajang silaturahmi antara almari dengan pemilik baru. Terus yang kedua, rasa sayang yang berlebihan. Ada yang sampai bilang, aduh, nanti anakku kalau mondok di pesantren, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngejagain? Yalah bu, pak, anaknya itu mondok bukan di survival ke planet lain. Jadi, kalau tiap sendok makan aja masih harus disuapin, ya jelas pesantren bakal kewalahan. Orang bukan daycare premium. Jadi, dua hal inilah yang sering bikin orang mikir 1000 kali buat mondokin anaknya di pesantren. Padahal, kalau ditelusuri dengan nalar jernih, bukan pesantrennya yang bermasalah, tapi ya mindset kebanyakan orang yang suka ngawur. Akibatnya, orang tua ikut-ikutan panik dan ragu. Ibaratnya gini, kehilangan sandal aja dibesar-besarin kayak tragedi nasional. Lah, kalau hal sepele aja udah bikin geger, gimana mau nyiapin anak menghadapi kehilangan dunia yang fana ini? Jadi gini Sobat Nalar, peran orang tua itu ya gede banget buat anaknya. Meskipun jarak ribuan kilometer sekalipun. Tapi masalahnya banyak yang salah kaprah. Ngira peran orang tua itu cuma buat nge-serve anak biar nyaman terus. Lah, ini mondok apa hotel bintang 5? Padahal ya, peran orang tua di dunia pesantren itu bukan sekadar jadi pelayan kenyamanan, tapi jadi support sistem utama. Nyemangatin anak, mendukung penuh ketertiban hidup di pondok, dan nguatin mental mereka saat diuji dengan rindu, susah, ataupun kehilangan. Karena justru dari tempaan itulah anak bisa tumbuh kuat, bukan cengeng, tapi tangguh. Allah aja di Al-Quran lewat surah Luqman itu gak nyuruh anaknya buat hidup nyaman melulu. Dengerin nih ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu perkara yang diwajibkan. Quran surah Luqman ayat 17. Nah, kuncinya ada di lafadz wasbir ala ma asobak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Artinya apa? Ya, jelas. Anak itu harus dilatih sabar sama cobaan. Bukan malah setiap ada sendal hilang, orang tua ikut-ikutan nangis kayak habis hilangin rumah satu komplek. Kalau wali santri cuma sibuk memanjakan anak, takut anaknya stres gara-gara odol dipakai temannya. Ya, jangan kaget kalau nanti anaknya gedean dikit gampang tumbang cuma gara-gara cobaan sepele. Pesantren itu tempat latihan mental, bukan spa and wellness center sob. Makanya Nabi juga udah wanti-wanti, mana halawa lidun waladahu nihlan afdola min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah memberikan pemberian terbaik kepada anaknya melebihi pemberian berupa akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, coba mikir pakai nalar. Kira-kira akhlak rata-rata orang itu lebih baik jebolan pesantren atau non pesantren? Coba lihat faktanya deh. Apakah ada tawuran pesantren?
Apakah ada demo santri ke kiai? Apakah ada santri yang berani nggak sholat? Ya jelas nggak ada. Karena yang ditanamkan di pesantren itu bukan cuma hafalan, tapi juga adab. Jadi, kalau masih ada orang tua yang mikir mondokin anak itu bikin ribet, ya mungkin ya yang ribet itu bukan pesantrennya, tapi pola pikirnya. Oke, begini ya Sobat Nalar. Di pesantren itu kehidupan santri itu heterogen sekaligus multikultural. Semua serba beragam. Ada yang sholat bareng, belajar bareng, cuci bareng, bahkan kehilangan barang pun bareng-bareng. Jadi, kalau di pesantren aja nggak siap buat ngadepin kehidupan yang penuh warna kayak gini, ya jangan harap bisa survive di masyarakat luar yang jauh lebih ruwetly dan ribetable. Nah, masalah klasik yang sering bikin wali santri was-was, itu apa coba? Yap, barang hilang. Mulai dari sendal, sarung, sampai odol yang tiba-tiba diproklamirkan jadi milik umum. Tapi, jangan buru-buru nyalahin sistem. Yang pada akhirnya dengan cobaan itu tidak jadi memondokkan anaknya, yang padahal berpotensi punya esensi moral yang besar. Ingat, Allah udah ngasih warning keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Artinya apa? Ya jelas. Punya anak itu nggak cukup cuman dikasih makan biar tiba-tiba gede sendiri. Orang tua juga wajib didik moralnya. Biar apa? Ya biar nggak tergelincir ke api neraka. Jadi, kalau ada sendal hilang di pesantren, itu bukan sekadar urusan sendal. Itu momen emas buat orang tua ngecek. Anak saya udah siap sabar atau belum? Udah ngerti amanah atau belum? Atau masih suka emosi yang tak terkontrol? Gampang marah-marah dan ceroboh nyimpen barang. Padahal, itu amanah dari orang tuanya sendiri. Kita tentu sepakat Sobat Nalar bahwa mengambil barang orang lain itu jelas dilarang. Bahkan jauh sebelum viral-viralan sandal hilang di medsos, pesantren udah lebih dulu membahasnya dalam kitab-kitab klasik. Di bab jinayat ada hukum pencurian. Di bab muamalah ada hukum gosop alias mengambil hak orang lain. Jadi prinsipnya udah sangat tegas. Haram. Tapi ya, yang namanya manusia, masih aja ada yang bandel. Nah, jangan kira pesantren itu diem aja menyikapi hal ini. Pesantren udah menyiapkan sistem pengawasan. Ada locker buat nyimpen barang pribadi, sendal dikasih nomor biar nggak ketuker, CCTV ya dipasang 24 jam, akhlak dibina tiap hari. Sampai pengajian pun sering ada tausiah anti tangan panjang. Dan sekarang bahkan lebih canggih lagi. Setiap sandal dibuatkan kartu kepemilikan lengkap dengan foto sandalnya. Jadi kalau ada sandal nyasar ya tinggal cocokin sama kartunya. Udah kayak STNK sendal. Jadi jelas siapa pemilik aslinya. Udah nggak perlu debat kusir ala pengadilan sandal keliling. Pokoknya sistemnya udah diracik sedemikian rupa. Tapi apa? Ya tetap aja masih ada kasus barang lenyap. Loh, ya jelas lah. Namanya hidup heterogen, interaksi 24 jam, ketemu banyak karakter, risiko kehilangan ya pasti lebih gede. Jangan ngarep steril kayak ruangan ICU. Intinya, kehilangan barang di pesantren itu bukan berarti pesantrennya gagal. Sama kayak di rumah tangga. Sendok bisa hilang entah kemana. Di kantor, helm bisa raib di parkiran. Masa iya langsung bilang kalau rumah tangganya gagal? Atau kantornya nggak becus? Kan lebay. Pesantren juga, kalau ada kasus jelas ditindak, bukan dianggap hikmah berbagi. Jadi, masalahnya bukan di pesantrennya, tapi di mindset kebanyakan orang yang suka ngawur. Barang hilang dibesar-besarkan, seolah-olah jadi momok buat nggak modokin anak. Padahal
Kalau sandal anak hilang aja udah bikin panik, gimana nanti kalau yang hilang akhlaknya pas sudah gede? Jangan sampai orang tua minta pesantren pasang satpam khusus cuma buat jagain sendal atau odol anaknya. Baiklah sobat nalar, mari kita bedah pakai nalar yang jernih. Kehilangan barang di pesantren itu katanya jadi isu yang besar. Ada wali santri yang sampai bilang gini, aduh, kok di pondok barang anak saya hilang terus ya? Kayaknya nggak aman deh mondok di situ. Lah, kalau gitu logikanya, jangan-jangan di rumah juga kalau sendok hilang, anaknya langsung mau dipindahin ke rumah tetangga. Mari kita terisik satu persatu. Pertama, faktor santri sendiri. Banyak kehilangan itu bukan karena ada maling profesional yang bertopeng sarung, tapi murni kelalaian. Sandal ditaruh sembarangan, baju nggak dikasih nama, odol ditinggal di tempat wudhu. Ya jelas rawan diadopsi. Ingat ya, barang yang nggak beridentitas itu ibarat undangan terbuka buat para pencuri. Gampang diangkut, susah buat dituntut. Kedua, upaya pesantren. Loker udah ada, sendal dikasih nomor sekaligus foto kepemilikannya, CCTV dipasang, akhlaknya juga dibina tiap hari. Pokoknya semua sistemnya udah rapi, kayak bandara internasional. Semua ada jalurnya, semua ada identitasnya. Tapi jangan lupa, gak ada sistem yang bisa menghilangkan risiko 100%. Bahkan di kantor mewah pun helm bisa hilang. Di rumah tangga pun sendok juga bisa lenyap. Apalagi di pondok dengan ribuan santri yang 24 jam mereka selalu bersama. Kalau ada yang masih ngeyel, maunya apa coba? Pesantren pasang chip GPS di setiap sendok biar gampang dilacak gitu. Aduh. Jadi pesantren itu serius, nggak pernah menormalisasikan kehilangan apalagi pencurian. Justru setiap kasus itu dipandang masalah serius, ditindak dengan bijak tapi dengan tegas. Kalau ada wali yang bilang pesantren abai terhadap kehilangan, wah, itu salah kaprah. Yang benar, kehilangan itu realitas sosial. Dan pesantren jadi tempat terbaik buat ngajarin anak gimana menghadapi realita itu. Karena apa? Karena pendidikan pesantren itu bukan pendidikan anti risiko, tapi pendidikan yang ngajarin bagaimana jadi kuat lewat risiko. Dan di sisi lain, pesantren juga nggak pernah menormalisasikan kehilangan. Justru Nabi udah tegas ngingetin, la yahillu malu mri'im muslimin illa bi nafsim minhu. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Barang sekecil apapun, sendal, pulpen, bahkan odol, kalau diambil tanpa izin ya tetap haram. Jadi pesantren bukan tempat melegalkan kehilangan, tapi tempat mendidik supaya santri ngerti batas hak orang lain dan belajar amanah. Lah wong kalau odol aja nggak bisa dijaga amanahnya, gimana nanti kalau udah gede dikasih amanah jabatan negara? Jangan-jangan APBN bisa lenyap kayak sendal jepit di teras masjid. Jadi kalau cuman gara-gara sendal hilang langsung mundur dari pesantren, maaf, itu namanya bukan ngelindungin anak, tapi memanjakan rasa takut sendiri. Dan ingat ya, sandal bisa hilang, tapi masa depan anak jangan sampai ikut hilang cuman gara-gara logika orang tuanya yang ya gitu deh. Dan terakhir, ingat ya, opini semu kalau dicek, dianalisis, dan dibuktikan dengan data bisa kita ubah jadi fakta yang nyata. Makanya menalar dulu, menular kemudian. Biar yang nyebar itu kebaikan dan fakta, bukan gosip-gosip murahan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.